Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sulit air, warga di Lombok Barat desak Pemda percepat operasional bendungan Meninting. Mabuk-mabukan di kafe, 5 remaja di Mataram terjaring operasi penyakit masyarakat. Petani gagal panen, harga bawang di Lombok Timur semakin mahal. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah membuka lowongan formasi panitia pemilihan kecamatan untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah bulan November mendatang. Rekrutmen kembali dilakukan karena petugas PPK sebelumnya telah habis masa kontrak. PPK nantinya akan bertugas mengawal pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB. Seleksi ulang dilakukan untuk menyaring penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Mekanisme pelaksanaan rekrutmen itu murni dia rekrutmen ulang. Jadi secara total kita akan rekrutmen ulang. Jadi tidak ada evaluasi lagi karena per 4 April 2024 kemarin SK PPK PPS habis, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan evaluasi. Rekrutmen panitia pemilu kecamatan akan dibuka mulai tanggal 2 Mei secara online. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan pilpres nanti, Bapak dari Bawaslu dan KPU bisa menjelaskan nanti apa yang saya bisa laporkan. Puluhan jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik se-Nusa Tenggara Barat mengikuti pelatihan peliputan pemilu yang digelar Dewan Pers di Mataram Selasa siang. Pelatihan menghadirkan sejumlah pembicara dari Dewan Pers dan pegiat pers nasional yang memaparkan teknis peliputan pemilu. Dewan Pers mengajak jurnalis dan perusahaan pers di daerah untuk mendukung pemilu kada yang damai dan berkualitas. Jurnalis diminta mematuhi kode etik jurnalistik dan mengedepankan keberimbangan tanpa memihak partai politik atau pasangan tertentu. Media diharapkan berperan aktif menciptakan iklim yang sejuk, serta menjadi fasilitator menolak berita bohong yang banyak beredar saat pemilu kada. Dalam konteks intervensi itu, baik itu dari pemilik maupun dari teman, ini dijaga. Tetaplah profesional, jadi nggak sampai kemudian kalau dengan pemilik berani nolak, dengan teman nggak berani. Tetap saja demi independensi dan kebaikan, maka ya semuanya dijaga. Ada data nggak dari Dewan Pers sendiri? Ada berapa kasus gitu yang masuk ke Dewan Pers sendiri? Kalau kemarin pilpres itu alhamdulillah sedikit ya. Pelatihan ini diapresiasi penyelenggara pemilu sebagai upaya menciptakan pemilu yang berintegritas melalui informasi yang faktual. Kita berharap seluruh media betul-betul kita sama-sama kolaborasi ya. Pertama sama-sama kita berkolaborasi dalam mengawal pemilu atau pilkada, khususnya di pilkada NTB ini, agar kita sama-sama menciptakan terlahirlah pilkada yang betul-betul berintegritas, yang demokratis, yang memang berkualitas. Nah tentu kami berharap bahwa kami berkomitmen ya, khususnya di KPU Provinsi juga akan melibatkan teman-teman di media secara maksimal untuk proses pengawalan untuk pilkada ini, baik dalam hal tadi, dalam 3 aspek tadi itu. Pertama aspek sosialisasi, yang kedua aspek edukasi, yang ketiga itu koreksi atau kontrol. KPU menyatakan media sangat berperan dalam membentuk kondusivitas pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat yang digelar pada bulan November nanti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mataram mengimbau warga mewaspadai dampak cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah di Pulau Lombok. Cuaca buruk menyebabkan hujan deras disertai angin kencang serta gelombang tinggi di perairan selatan Pulau Lombok. Hal itu diprediksi akan rawan banjir, longsor, dan abrasi di sepanjang pantai.
Penyebabnya kelembapan udara akibat peralihan suhu udara dari kering ke lembab yang mendukung pembentukan awan hujan secara merata dan disertai angin kencang. Kondisi tersebut diprediksi terjadi pada bulan Mei mendatang. Kondisi di selatan, atau maaf di selatan itu adalah angin, karena kondisi angin dari Australia ke Asia itu musim kemarau, kemudian kalau dari Asia ke Australia itu kebalikannya di musim hujan. Nah, untuk saat ini yang tadi disampaikan bahwa angin baratan masih cukup dominan, jadi sehingga musim hujan kita masih ada. Kemudian nanti akan berubah mulai bulan April akhir sampai Mei, itu akan jadi perubahan pola angin sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. BMKG mengingatkan warga mewaspadai dampak angin kencang dan hujan saat berada di luar rumah serta mengurangi aktivitas di perairan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga bawang merah terus mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur sejak 3 pekan lalu. Di pasar tradisional Pancor, harga bawang merah kini tembus Rp50.000 per kilogramnya, naik 2 kali lipat. Sementara bawang putih dijual Rp40.000, naik Rp15.000. Kenaikan harga karena menurunnya stok di pasaran akibat petani yang gagal panen. Mahalnya harga juga karena saat ini petani belum memasuki musim panen raya. Jual sekarang? Kalau orang di dalam pasar 40-37 orang jualan eceran. Ini yang bawang merah, Bu? Nah, bawang merah. Ini sejak kapan, Bu, kenaikan ini? Udah ada 3 mingguan. Oh, 3 mingguan. Lebaran masih, Bu, harga segitu? Masih. Sekarang malah naik-naiknya. Kalau sebelumnya berapa, Bu, harga bawang? Sebelumnya harga 20-25. 25 ya. Ini ngambil di mana, Bu, bawangnya? Ngambil di grosiran sampai petani juga. Oh, ada di petani juga ya? Pemda mengakui kenaikan harga karena terbatasnya stok bawang lokal. Tetapi dari pantauan memang kenaikannya memang musiman, ya kan? Musiman, tapi insya Allah 2-3 bulan ke depan dia akan normal kembali, kan? Nah, kemudian ada yang turun hari ini yaitu tomat. Oh, tomat. Nah, tomat itu mengalami penurunan, termasuk beras. Nah, beras itu sudah sedikit normal lah dan stabil gitu kan, beras. Kalau yang masih harga tinggi itu apa saja kebutuhan dapur ini? Yang tinggi masih bawang merah. Bawang merahnya. Bawang merah dia seperti yang saya katakan tadi, memang dia musiman. Pemda menjamin stok bawang masih aman hingga sebulan mendatang dan berjanji akan mengupayakan operasi pasar secepatnya. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.